Assalamualaikum, semangat pagi para koci. Apa kabarmu di hari yang ketiga ini? Selamat bergabung bagi para koci yang baru memulai CSO. Dan selamat bergabung kembali bagi para koci yang sudah beberapa kali mengikuti CSO ini. Perkenalkan, dengan Koko Aisyah, latar belakangku seorang ibu rumah tangga. Dengan mengganti sarapan pagi dan makan malamku dengan nutrisi Herbalife dan mengikuti CSO seperti saat ini, aku berhasil turun 12 kilo. Dan di saat usiaku yang sudah hampir 52 tahun ini, aku lebih sehat dan lebih bugar. Terima kasih Allah, terima kasih Herbalife. Para koci, hari ini kita akan membahas tentang nutrisi sel. Apa pentingnya nutrisi bagi tubuh kita dan apa saja gejalanya bila tubuh kita kekurangan nutrisi. Gejalanya antara lain, tubuh kita akan selalu merasa lemas, letih, loyo, lesu, kurang nafsu makan, BAB tidak lancar, gampang depresi, gampang terserang flu, dan suka marah-marah. Nah, hati-hati para koci yang suka marah-marah, artinya kurang nutrisi ya. Aku juga baru tahu nih koci. Nah, dan yang lebih parahnya lagi, kita akan selalu ngemil terus karena tubuh kita kekurangan nutrisi. Makanan yang kita makan sangat kurang nutrisinya. Disinilah asal muasal penyakit dalam tubuh kita. Nah, hari ini aku akan membahas satu persatu tentang pentingnya nutrisi. Yang pertama yaitu nutrisi seluler. Nutrisi seluler pada Herbalife yaitu pengendalian berat badan di Herbalife, memeriksa nutrisi makro dan mikro secara lengkap pada sel tubuh sehingga tubuh dapat berfungsi secara optimal, sehingga terjadinya pembersihan pili-pili usus, penyerapan nutrisi secara maksimal dan untuk meregenerasi sel-sel yang rusak menjadi jauh lebih baik. Sedangkan konsep nutrisi seluler adalah suatu program gizi yang dirancang untuk agar sel-sel dalam tubuh kita mendapatkan asupan nutrisi secara maksimal, agar sel-sel tubuh kita bisa memperbaiki diri dan bertumbuh untuk berfungsi secara optimal. Sel-sel dalam tubuh kita yang terkecil disebut unit yang terkecil di dalam tubuh kita adalah sel. Nah, tapi justru sel-sel yang sangat kecil ini sangat membutuhkan nutrisi yang lengkap, nutrisi yang sempurna. Nah, makanya para koci kita harus memperhatikan asupan nutrisi yang kita konsumsi dari pagi hingga malam hari agar sel-sel kita mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Dan fungsi nutrisi dalam tubuh kita juga sebagai bodyguard untuk menjaga jumlah otot di dalam tubuh kita. Bukan untuk menambah jumlah otot, tapi menjaga jumlah otot. Jadi para koci, bila kita ingin menghabiskan usia kita dengan sehat dan bugar dan kita berusia panjang, maka jagalah sel-sel dalam tubuh kita agar tetap sehat dan bugar juga. Kenapa demikian? Karena sel-sel dalam tubuh kita adalah suatu kekuatan bagi kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari dan untuk berpikir. Kalau badan kita loyo, lesu, kita tidak bergairah untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Apalagi kita akan malas untuk berpikir. Jadi para koci, intinya di dalam tubuh yang sehat akan terdapat sel-sel yang kuat, atau bila sel-sel dalam tubuh kita sehat, dipastikan tubuh kita akan sehat. Nah, para koci, untuk mendapatkan sel-sel yang sehat dan kuat, kita ada solusinya, yaitu sekarang Shake Herbalife. Nah, Shake Herbalife ini adalah makanan untuk sel-sel tubuh kita, karena shake ini gampang diserap oleh sel-sel tubuh kita dan lama dicerna oleh tubuh kita sehingga kita tidak akan ingin ngemil terus. Nah, shake ini sudah mengandung 24 protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gampang sekali cara membuatnya, bisa di-shaker dan bisa di-blender. Dan para koci, shake ini ada 5 rasa. Ada rasa coklat, berry, vanilla, cokomin, dan cookies and cream. Dan semuanya sangat baik untuk sel-sel tubuh kita. Jadi para koci, sebaiknya kita mengkonsumsi shake ini pagi dan malam hari. Dan juga para koci ya, kalau kita ingin sehat, kita juga harus memperhatikan pencernaan kita. Pencernaan kita yaitu usus kita. Nah, jadi makanan yang kita makan setiap hari itu belum tentu
baik untuk kesehatan kita, karena bisa jadi terlalu banyak lemaknya, terlalu banyak kalorinya, terlalu banyak kadar gulanya, terlalu banyak MSG-nya, terlalu banyak garamnya, sehingga terjadi penumpukan lemak di dalam usus kita, sehingga pili-pili dalam usus kita jadi menggumpal. Dan biar lebih jelasnya, yuk kita saksikan video berikut ini. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Sadis banget ya tuh lemak di dalam usus. Nah, para koci, apa masih mau? Masih berani makan yang enak di mulut dan hanya kenyang di perut saja? Nah, bayangkan para koci, bila di usia 30, 40, 50 dan seterusnya tidak pernah mengkonsumsi nutrisi. Nah, selama hidup kita tidak pernah pencernaan kita bersihkan, ya itu tadi yang terjadi. Tapi para koci, jangan khawatir yang sudah terlanjur mengkonsumsi makanan yang hanya enak di mulut dan kenyang di perut. Karena di CSO ini kita sudah punya solusinya, yaitu dengan aloe vera. Aloe vera ini nutrisi untuk pencernaan kita, melancarkan BAB dan menggeraikan kembali fili-fili usus yang menggumpal oleh lemak. Jadi para koci, di dalam usus kita ada rambut-rambut halus banget yang kita menyebutnya dengan fili-fili usus. Nah, bayangkan bila usus kita dipadati oleh lemak, terjadi penebalan dinding lemak, dinding usus oleh lemak kita, maka fili-fili tadi akan menggumpal. Dan bila fili-fili usus kita menggumpal, makanan yang masuk tidak akan terserap oleh sel-sel dalam tubuh kita, dan maka akan terjadi kerusakan sel setiap hari. Makanya usia kita masih muda tapi kita sudah berpenyakitan, karena sumber penyakit ada pada usus kita. Jadi para koci, nutrisi aloe vera ini sangat baik sekali untuk pencernaan kita. Selain untuk mengikis lemak-lemak yang menumpuk di dalam usus kita, aloe vera ini juga memperbaiki kesehatan pencernaan kita. Nah, para koci, konsep sehat Herbalife adalah memberikan nutrisi optimal ke seluruh jaringan sel dalam tubuh kita, sehingga sel-sel dalam tubuh kita bisa memperbaiki diri dan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, para koci, makanan yang rendah kalorinya, yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan, yang syarat dengan gizi dan nutrisi seimbang dapat membantu kita menaikkan dan menurunkan berat badan 5 hingga 30 kg lebih dan mencegah serta menghilangkan selulit, mengendalikan berat badan, menghilangkan perut buncit, membangkitkan stamina yang loyo, serta membersihkan racun-racun dalam tubuh kita yang kita sebut dengan detoksifikasi, serta memulihkan kesehatan bagi orang-orang yang habis sakit dan memberikan staminanya agar cepat pulih kembali. Nah, para koci, nutrisi ini juga adalah solusi yang sangat tepat bagi orang-orang yang
gendut setelah melahirkan. Dan bagi orang-orang yang gemuk sejak bayi itu pipinya sudah seperti bakpao, jadi gemuk sejak lahir. Nah, dan bagi para koci yang ada di CSO ini yang sedang dalam masa pertumbuhan, nah nutrisi ini sangat penting sekali untuk para koci. Dan bagi para bunda-bunda yang di rumah sana, anaknya yang sulit sekali untuk makan sayur, sulit sekali untuk makan buah-buahan, sulit sekali untuk makan apapun, nutrisi inilah solusinya. Nah, jadi para koci, 70% masalah kesehatan berkaitan dengan masalah diet dan berat badan, sedangkan 70% kematian sejak dini atau kematian di usia muda disebabkan oleh serangan jantung, diabetes, sakit kanker, dan stroke. Nah, sedangkan 50%-nya itu berasal dari makanan yang tidak sehat, makanan yang hanya enak di mulut dan kenyang di perut saja. Nah, para koci, luar biasa ya sharing kita hari ini. Jadi para koci tahu nih makanan apa yang harus dimakan dan makanan apa yang tidak perlu kita makan. Para koci, sampai di sini dulu edukasiku hari ini, dan siapkan pertanyaan terbaikmu karena setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Oke para koci, sampai di sini dulu edukasiku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bugar, dan sehat selalu.